Now, I want you to try and tell us everything that happened. Anything you can remember. Do you think they've been hurt? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama John yang tengah mengendarai sebuah truk di jalanan yang sepi. Namun di tengah perjalanan, John sontak terkejut melihat adanya seorang wanita bernama Lindsay sedang dalam kondisi bersimbah darah berteriak meminta pertolongan. Lindsay yang terlihat sangat panik dan ketakutan merasa lega setelah melihat ada truk yang melintas. Tanpa banyak berpikir, Lindsay langsung masuk ke dalam truk dan memohon kepada John untuk memberinya tumpangan. John awalnya kebingungan dengan apa yang dialami oleh Lindsay. Lindsay menjelaskan secara singkat bahwa ada seseorang yang mencoba untuk membunuhnya dan dirinya berhasil melarikan diri dengan penuh perjuangan. John yang mendengar cerita itu tidak mudah percaya begitu saja dengan semua perkataan Lindsay. Namun tiba-tiba saja ada seorang pria bertubuh besar mengenakan topeng dengan membawa kapak di tangannya yang tiba-tiba menghancurkan jendela truk tersebut. John yang seketika itu kaget langsung tancap gas membawa Lindsay menuju dokter untuk segera mendapatkan perawatan medis. Setelah beberapa jam pingsan karena luka-lukanya, Lindsay akhirnya tersadar. Namun matanya masih tertutupi oleh perban sehingga dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Di tengah kebingungannya, Lindsay mendengar suara seorang pria yang ternyata adalah Dr. Tommy, dokter yang menangani dirinya. Dr. Tommy dengan tenang menjelaskan kondisi Lindsay dan memintanya agar menceritakan kronologi kejadian yang menimpa Lindsay. Meskipun masih lemah, Lindsay mencoba mengingat kembali dan bercerita tentang malam yang mengerikan itu. Saat itu, Lindsay bersama pacarnya bernama Sun dan dua sahabatnya bernama Ryder dan Les berencana untuk melakukan liburan di sebuah kabin yang letaknya berada di daerah Goreville. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Sun ternyata hampir kehabisan bahan bakar. Oleh karena itu, mereka pun singgah sebentar di pom bensin untuk mengisi bahan bakar pada mobil mereka. Sementara Sun mengisi bahan bakar mobil, Ryder dan Les memutuskan masuk ke dalam toko untuk membeli sejumlah cemilan. Ketika mereka masuk, Ryder dan Les merasa ada sesuatu yang aneh karena toko tersebut tampak sangat sepi dan tidak ada penjaga toko yang terlihat. Les mulai berkeliling toko berharap menemukan penjaga toko. Sampai tibalah Les di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kaset rekaman. Anehnya, setiap kaset diberi label dengan tanggal, bulan, dan tahun yang berbeda-beda. Rasa bingung mulai menyelimuti pikiran Les saat dia mencoba memahami mengapa semua kaset rekaman itu diberi label dengan begitu rinci. Tiba-tiba saja penjaga toko yang kita sebut saja sebagai Michael muncul dan menciduk Les yang telah lancang memasuki ruangan miliknya. Michael merasa sangat marah melihat Les yang dengan berani memasuki ruangan pribadinya tanpa izin. Dengan tatapan tajam, Michael bertanya apa yang dilakukan Les di ruangannya. Les yang merasa terpojok menjawab dengan gugup bahwa dia hanya penasaran karena tidak menemukan siapapun di toko. Michael yang tidak pernah melihat mereka berada di daerah itu mulai bertanya dari mana asal mereka. Les menjawab bahwa dirinya dan teman-temannya berasal dari Nashville dan mereka datang ke daerah itu untuk berlibur di sebuah kabin sambil menikmati musim gugur. Mendengar hal tersebut, Michael pun menyarankan mereka untuk mengunjungi festival bernama Talon Falls Scream Park. Di sana akan ada banyak hal menarik yang bisa mereka lihat dan nikmati agar liburan mereka terasa lebih menyenangkan. Namun Michael memperingatkan mereka bahwa untuk datang ke sana, mereka harus mempersiapkan nyali yang tinggi karena akan ada banyak jumpscare yang menanti. Saat Les dan Michael berbincang-bincang, Sun datang meminta mereka untuk cepat agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Les pun mengucapkan terima kasih kepada Michael atas saran yang telah dia berikan. Mereka segera kembali ke dalam mobil dan meninggalkan toko. Di dalam mobil, Les menyarankan kepada Ryder, Sun, dan Lindsay untuk mengubah rencana mereka yang awalnya ingin berlibur di kabin, berubah menjadi pergi ke Talon Falls Scream Park sesuai saran yang Michael berikan. Ajakan Les ternyata membuat Sun dan Ryder tertarik untuk datang ke festival tersebut. Namun berbeda dengan Lindsay yang tampaknya tidak begitu tertarik dengan hal semacam itu. Lindsay merasa cemas dengan suasana menakutkan yang mungkin akan mereka hadapi di festival tersebut. Namun setelah beberapa saat diskusi dan meyakinkan Lindsay bahwa Talon Falls Scream Park hanyalah sebuah festival hiburan horor, akhirnya dia setuju untuk ikut. Perjalanan menuju festival memakan waktu beberapa jam dan tak terasa waktu pun sudah menunjukkan malam hari. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di Talon Falls Scream Park.
Suasana festival ternyata sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Area parkir dipenuhi oleh mobil-mobil dan suasana di sekitar festival sangat ramai akan pengunjung. Karena begitu banyaknya pengunjung yang hadir, antrian untuk masuk ke dalam area festival horor sangatlah panjang. Mereka harus menunggu berjam-jam sebelum bisa masuk ke dalam sana. Sambil menunggu giliran mereka mendengar suara teriakan beberapa pengunjung dari dalam festival. Teriakan-teriakan itu membuat mereka semakin penasaran untuk melihat langsung suasana yang ada di dalam sana. Saat mereka berdiri di antrian yang panjang, tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang pria yang tidak mereka kenal. Pria tersebut dengan senyum misterius menawarkan tiket VVIP secara gratis kepada mereka berempat. Tiket ini memungkinkan mereka untuk masuk ke festival tanpa harus mengantri panjang. Tanpa berpikir panjang lagi, Lindsay, Sun, Ryder, dan Lance langsung menerima tawaran itu. Mereka merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan ini, meskipun merasa sedikit heran dengan kebaikan dari pria tersebut. Dengan tiket VVIP yang terpasang di tangan mereka pun bergegas menuju pintu masuk bagi pengguna VVIP yang dijaga oleh petugas keamanan. Saat mereka tiba di pintu masuk, petugas keamanan langsung memeriksa tiket mereka lalu membiarkan mereka masuk. Begitu masuk ke dalam festival, mereka langsung disambut oleh suasana yang menegangkan dengan jumpscare yang bermunculan tanpa henti. Meskipun merasa sedikit takut, mereka dipenuhi rasa penasaran dan bersemangat untuk mengeksplor lebih jauh. Festival ini tampak lebih menyeramkan dan menantang dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka menemukan berbagai atraksi menyeramkan seperti lorong-lorong gelap, suara-suara aneh, dan bayangan yang bergerak cepat. Suasana semakin mencekam saat mereka menemukan sebuah adegan yang tampak sangat nyata, yaitu seorang pria yang tengah dipenjara duduk terikat di kursi listrik dan disiksa dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya tampak dipenuhi luka bakar, membuat pemandangan itu terasa begitu sangat nyata. Mereka sempat berhenti sejenak, merasa terkejut dan merinding melihat pemandangan tersebut. Namun mereka berempat tampak menertawakan pria yang terikat di kursi listrik itu, mencoba meyakinkan diri mereka bahwa ini semua hanyalah bagian dari pertunjukan. Saat melihat sekeliling penjara yang menjadi bagian dari atraksi, Lance memperhatikan satu-satunya tuas yang tampak mencolok. Rasa penasaran yang tinggi membuatnya sulit menahan diri untuk tidak menarik tuas tersebut. Meski ada perasaan ragu, akhirnya dia menarik tuas itu, ingin tahu apa yang akan terjadi ketika tuas itu ditarik. Begitu tuas ditarik, pria di kursi listrik mulai bereaksi seolah-olah terkena seruman listrik. Dia berteriak kencang dengan ekspresi penuh kesakitan seakan-akan benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan pria itu memohon-mohon pada Lance untuk berhenti dan tidak menarik tuas itu lagi. Momen tersebut membuat suasana semakin tegang. Lindsay, Sun, dan Ryder yang awalnya terhibur sekarang terlihat cemas dan tidak nyaman. Ekspresi pria itu terlalu meyakinkan membuat mereka sulit membedakan antara kenyataan dan akting. Meski mereka tahu bahwa festival ini adalah tempat hiburan horor, adegan tersebut terlihat tampak sangat nyata. Karena ketidaknyamanan itu membuat mereka memutuskan untuk meninggalkan area tersebut. Sambil berjalan menuju area berikutnya, mereka berbicara tentang pengalaman yang baru saja mereka alami. Lance berusaha meyakinkan yang lainnya bahwa itu semua hanyalah akting yang sangat luar biasa, sementara Lindsay mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Lalu tiba-tiba saja mereka terjebak di antara dua pintu besi yang tiba-tiba saja menutup dengan keras, mengurung mereka di ruang sempit. Tidak ada jalan keluar dan satu-satunya yang terlihat hanyalah sebuah CCTV yang terpasang di sudut tanpa merekam setiap gerakan mereka. Mereka mulai panik dan mencoba meminta pertolongan dengan melambai-lambaikan tangan, berharap ada seseorang yang bisa membantu mereka. Namun ternyata tidak ada yang merespon. Setelah beberapa menit menunggu, salah satu pintu besi tiba-tiba terbuka dengan memperlihatkan ruangan di baliknya. Di dalam ruangan tersebut tampak seorang wanita yang tengah disekap dan terikat di kursi. Wanita itu berteriak meminta pertolongan kepada mereka dengan wajahnya yang penuh ketakutan. Lalu seorang pria dengan topeng di wajahnya tiba-tiba muncul di ruangan tersebut. Pria itu mulai menyiksa wanita tersebut secara kejam dengan mencabut kuku kakinya satu persatu. Lindsay terlihat tidak kuat melihat sisaan itu, sementara Sun dan Ryder hanya bisa terdiam terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Lance mencoba tetap meyakinkan dirinya dan yang lainnya bahwa ini hanyalah bagian dari akting. Lalu pintu besi lain kemudian terbuka, memberi mereka kesempatan untuk pergi. Lindsay dan Sun yang sudah tidak tahan lagi dengan pertunjukan-pertunjukan itu, memutuskan untuk mencari jalan keluar dari festival tersebut.
Namun bukannya mengikuti Lindsay dan Sun, Lance justru malah mengajak Ryder untuk pergi mencari tempat yang sepi dengan niat untuk melakukan mantap-mantap. Akibat ulah Lance membuat mereka terpisah dari Lindsay dan Sun. Di saat Lance ingin melakukan mantap-mantap dengan Ryder, mereka berdua mendengar adanya suara dari arah sudut ruangan. Merasa penasaran, Lance memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Ketika Lance mengeceknya, ia terkejut menemukan adanya ruangan rahasia yang ternyata itu adalah ruang kontrol yang dipenuhi monitor pemantau CCTV. Terdapat banyak monitor yang menampilkan berbagai sudut pandang dari seluruh festival, termasuk beberapa CCTV yang memperlihatkan pengunjung lain yang sedang mengalami ketakutan dan kengeriannya sama seperti yang dirasakan oleh mereka. Selain monitor, ruangan tersebut juga dipenuhi dengan kaset rekaman yang berceceran di meja, dan di masing-masing kaset diberi label dengan tanggal, bulan, dan tahun. Lance langsung teringat pada sekumpulan kaset rekaman yang pernah ia lihat di toko sebelumnya. Lance masih bingung tentang maksud dari kaset-kaset tersebut dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini. Sambil memantau monitor CCTV, tiba-tiba mata Lance tertuju pada salah satu layar yang memperlihatkan Lindsay dan Sun yang tengah berusaha mencari jalan keluar dari festival itu. Ketegangan semakin meningkat saat Lance melihat seorang pria bertubuh besar muncul di belakang mereka. Tanpa adanya peringatan, pria itu mengayunkan palu besar memukul Lindsay dan Sun hingga membuat mereka pingsan seketika. Di saat Lance sibuk menatap layar, ia tidak menyadari bahwa ada bahaya yang mulai mendekat ke arahnya. Dalam sekejap, seorang pria muncul di belakang Lance dan langsung membiusnya di tempat. Tidak hanya Lance, Ryder pun tidak luput dari serangan tersebut dan juga berhasil dibius oleh para komplotan mereka. Lindsay, Sun, dan Ryder terbangun dalam kondisi terkurung di sebuah penjara. Semua akses pintu keluar telah dikunci dengan rapat dan di depan mereka terdapat seekor anjing penjaga yang mengawasi mereka. Who's this guy? Sementara itu, Ryder terlihat sangat khawatir tentang keberadaan Lance yang tidak ada bersama mereka di penjara. Ryder berasumsi bahwa kemungkinan Lance telah dibawa ke suatu tempat yang lebih berbahaya karena dia sudah lancang memasuki ruangan yang tidak seharusnya dimasuki. Di dalam penjara, Lindsay, Sun, dan Ryder bertemu dengan seorang pria lain bernama Greg yang juga terjebak dalam situasi yang sama. Greg menceritakan pengalamannya bagaimana ia tertangkap dan dipisahkan dari teman-temannya saat berada di festival. Sejak dirinya tertangkap, ia telah mencoba berbagai cara untuk melarikan diri dari penjara ini. Namun setiap upayanya selalu gagal karena adanya anjing penjaga yang selalu siaga dan siap menyerang siapa saja yang mencoba melarikan diri. Greg menjelaskan lebih lanjut bahwa dirinya telah menemukan beberapa celah kecil yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kabur dari penjara tersebut. Namun ia sadar bahwa harus ada seseorang yang mengalihkan perhatian anjing tersebut karena jika tidak maka usahanya akan sia-sia. Setelah mendengar penjelasan Greg, Lindsay, Sun, dan Ryder mulai mengerti bahwa untuk bisa keluar dari penjara ini dengan selamat, mereka harus bekerja sama dan merancang strategi yang matang. Mereka langsung berdiskusi, memikirkan berbagai kemungkinan dan mencari cara terbaik untuk melarikan diri tanpa tertangkap oleh komplotan tersebut. Namun masalah tidak hanya terletak pada anjing penjaga, melainkan mereka juga harus memperhitungkan setiap gerakan mereka karena terdapat satu CCTV yang terpasang di sudut penjara mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Pastinya ada seseorang yang selalu memantau mereka dari balik monitor, membuat mereka harus mengambil langkah dengan sangat hati-hati. Saat mereka membahas cara untuk mengalihkan perhatian anjing dan menghindari deteksi CCTV, Greg menyebutkan bahwa ia sempat mendengar beberapa pembicaraan dari para penjaga. Ia mengetahui alasan sebenarnya mengapa ada begitu banyak CCTV yang terpasang di tempat itu. Ternyata komplotan jahat yang menjalankan festival ini memiliki tujuan yang mengerikan. Mereka ingin membuat video-video yang berisikan adegan kekerasan yang nyata. Video-video ini kemudian dimasukkan ke dalam kaset untuk dijual kepada orang-orang tertentu yang memiliki ketertarikan dengan kekerasan semacam itu. Lindsay, Sun, dan Ryder pun akhirnya menyadari bahwa pria yang mereka lihat di kursi listrik bukanlah seorang aktor yang berpura-pura menjalani adegan penyiksaan, melainkan korban sungguhan yang benar-benar disiksa oleh komplotan jahat di balik festival ini. Pria itu mengalami siksaan yang mengerikan sambil direkam. Begitu pula dengan wanita yang mereka lihat sebelumnya yang juga mengalami nasib yang sama, disiksa dengan kejam sambil direkam. Semua kekejaman ini dilakukan untuk memproduksi rekaman sadis dalam jumlah besar yang kemudian dijual sebagai bentuk hiburan mengerikan bagi penonton tertentu. Setelah memahami seluruh kekejian yang terjadi dan tujuan dari komplotan jahat tersebut, Greg memiliki rencana cerdik yang ia bagikan kepada Lindsay, Sun, dan Ryder. Greg membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam mengalihkan perhatian anjing penjaga. Ia bertanya kepada yang lain apakah di dalam salah satu sel mereka terdapat sisa makanan yang bisa digunakan. Ternyata di sel Ryder terdapat sisa roti yang bisa digunakan untuk memancing perhatian anjing tersebut.
Dengan roti di tangan, Ryder diberi tugas untuk memancing anjing tersebut untuk mendekat ke arah Ryder. Ketika anjing itu terpancing oleh makanan, Ryder diminta untuk segera menarik rantai yang digunakan sebagai kalung anjing tersebut dan segera mengikatnya di besi. Dengan anjing yang sudah terikat dan tidak bisa bergerak kemana-mana lagi, akan membuat Greg leluasa dalam membobol pintu penjara tanpa terganggu oleh anjing tersebut. Sementara itu, Lindsay dan Sun diminta bertugas mengawasi sekitar dan memastikan tidak ada penjaga yang datang. Namun sebelum mereka bisa menjalankan rencana tersebut, seorang pria besar datang. They're coming. Dengan kasar, ia menarik Sun dari dalam sel dan membawanya pergi ke suatu tempat. Lindsay, Ryder, dan Greg hanya bisa pasrah menyaksikan Sun dibawa pergi oleh pria tersebut. Pria besar itu ternyata berniat menyiksa Sun dan menjadikannya tontonan mengerikan bagi para pengunjung festival. Help me! Please help me! Setelah pria besar itu pergi bersama Sun, mereka bertiga sadar bahwa waktu mereka semakin terbatas. Oleh karena itu, mereka segera melaksanakan rencana mereka dengan hati-hati. Ryder memulai dengan mendekati anjing penjaga menggunakan sisa roti yang ada untuk memancing perhatian anjing tersebut. Saat anjing itu terfokus pada makanan, Ryder cepat-cepat meraih rantai kalung anjing tersebut dan segera mengikatnya di besi memastikan anjing itu tidak bisa menyerang Greg yang saat itu sedang berusaha membobol pintu penjara. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Greg berhasil membuka pintu penjara dan berhasil membebaskan diri. Tanpa membuang waktu, Greg menghancurkan satu-satunya CCTV yang mengawasi area tersebut agar mereka tidak bisa dipantau lagi. Dengan rusaknya CCTV, Greg tahu bahwa kemungkinan besar seorang penjaga akan datang untuk memeriksa masalah ini. Greg pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Tak lama kemudian, benar saja ketika seorang penjaga muncul untuk memeriksa bagian CCTV yang rusak, Greg segera menghadapi penjaga itu dengan sekuat tenaganya. Namun ia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan penjaga yang berukuran jauh lebih besar dan kuat. Dengan penuh perjuangan, Greg berhasil merebut kunci yang tergantung di sabuk penjaga itu. Meskipun Greg kewalahan dan hampir kalah dalam pertarungan itu, beruntung ia berhasil melemparkan kunci tersebut kepada Lindsay. Lindsay dengan cepat menggunakan kunci yang telah direbut oleh Greg untuk membuka sel tahanannya sendiri. Setelah keluar, ia bergegas membuka sel Ryder yang saat itu sedang sibuk menangani anjing penjaga. Begitu Lindsay dan Ryder berhasil keluar dari penjara, mereka bergabung dengan Greg untuk melawan penjaga tersebut. Berkat kekompakan mereka, akhirnya penjaga itu berhasil dilumpuhkan sehingga memberikan mereka kesempatan untuk melanjutkan rencana pelarian mereka. Namun di tengah kekacauan tersebut, rantai pada anjing penjaga terputus membuat anjing itu bebas untuk menyerang. Greg yang berada di barisan paling belakang menjadi sasaran anjing yang ganas tersebut. Lindsay dan Ryder hanya bisa menyaksikan dengan perasaan sedih dan tidak berdaya saat Greg yang telah membantu mereka sejauh ini gugur dalam usaha pelarian mereka. Karena sudah tidak ada waktu untuk terus bersedih, mereka pun kembali melanjutkan pelarian mereka meninggalkan Greg yang telah tewas dengan mengenaskan. Di tengah pelarian, Lindsay dan Ryder melihat ruangan yang digunakan untuk memproduksi kaset rekaman yang nantinya akan didistribusikan. Mereka pun melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak tertangkap oleh komplotan mereka. Sambil terus mencari jalan keluar, mereka pun tiba di ruang kontrol. Melalui salah satu layar monitor, mereka terkejut melihat Sun yang sedang disiksa. Keadaan menjadi semakin tegang saat telepon di ruangan itu tiba-tiba berdering. Lindsay dan Ryder dengan cepat mencari tempat persembunyian. Lalu seorang pria masuk ke ruang kontrol untuk mengangkat telepon yang berdering. Dalam percakapan telepon, pria itu mendapatkan kabar bahwa 2 tahanan telah berhasil melarikan diri dari penjara.
Informasi ini memicu reaksi panik di kalangan komplotan jahat yang dengan segera memulai pencarian besar-besaran. Mereka mulai menelusuri setiap sudut tempat tersebut dengan tujuan menangkap kembali Lindsay dan Ryder sebelum mereka berhasil melarikan diri. Jika mereka gagal dalam menangkap Lindsay dan Ryder, maka akan menjadi masalah besar bagi komplotan tersebut dan mereka menyadari betapa pentingnya pencarian ini demi keberlangsungan festival gelap mereka. Menyadari bahwa Lindsay dan Ryder kini berada dalam situasi yang semakin berbahaya, mereka pun harus bertindak cepat. Setiap detik sangat berharga dan mereka harus mencari jalan keluar sebelum seluruh area festival dikepung oleh komplotan jahat tersebut. Mereka berusaha keras untuk menghindari penangkapan, namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Beberapa kali mereka dikejar oleh para anggota komplotan yang bertekad untuk menangkap mereka kembali. Saat Lindsay dan Ryder tengah bersembunyi dari kejaran pria besar yang sempat mengejar mereka tadi, mereka secara tidak sengaja menemukan Les yang terluka parah akibat disisa di kursi listrik. Ryder yang begitu mencintai Les tidak bisa menahan rasa sedihnya dan langsung memeluknya dengan erat. Namun tanpa mereka sadari, pria besar itu muncul kembali menarik tuas yang menyebabkan Ryder dan Les terkena setruman listrik bertegangan tinggi. Dalam sekejap, Ryder dan Les tewas dengan mengenaskan. Lindsay yang tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan mereka, segera melarikan diri dari tempat itu. Pria besar itu tidak tinggal diam. Dia terus mengejar kemana Lindsay pergi. Sampai pada akhirnya Lindsay terjebak dan sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Saat pria besar itu bersiap untuk memukulnya dengan palu, beruntungnya Lindsay tergelincir dan jatuh ke dalam saluran pembuangan. Alangkah terkejutnya Lindsay melihat saluran pembuangan yang ternyata dipenuhi oleh lautan manusia yang tewas akibat kekejian komplotan tersebut. Dengan rasa mual dan ketakutan, Lindsay berlari di antara tumpukan mayat yang tak bersalah dan berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar. Akhirnya setelah sekian lama berlari dalam kondisi yang memprihatinkan, Lindsay melihat sebuah truk melintas. Lindsay pun langsung meminta pertolongan pada pengemudi truk yang tak lain adalah John, pria yang menolong Lindsay di awal cerita. John yang melihat Lindsay dalam kondisi bersimbah darah langsung membawanya ke dokter untuk segera mendapatkan perawatan medis. Dan di sanalah Lindsay bertemu dengan Dr. Tommy yang dengan penuh perhatian merawat luka-luka Lindsay. Selama proses perawatan, Dr. Tommy mengatakan bahwa Lindsay termasuk orang yang sangat beruntung karena masih bisa hidup lebih lama dibandingkan dengan korban-korban lainnya yang tidak seberuntung itu. Mendengar perkataan Dr. Tommy membuat Lindsay menjadi lega. Namun perasaan lega Lindsay tidak bertahan lama karena seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan adanya keanehan dalam perlakuan Dr. Tommy dan John. Ternyata benar saja Dr. Tommy dan John yang selama ini terlihat seperti penyelamat sebenarnya adalah bagian dari komplotan jahat tersebut. Mereka telah berpura-pura menjadi dokter dan penyelamat untuk menipu Lindsay. Kini Lindsay harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia tidak akan pernah bisa selamat lagi. Dia akan menjadi korban berikutnya yang disiksa oleh Tommy dan penderitaannya akan disaksikan oleh para pengunjung festival yang tidak tahu menahu bahwa Lindsay adalah korban nyata, bukan sekedar aktor dalam pertunjukan sadis mereka. Dengan kesadaran penuh akan nasibnya, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Semua harapan untuk melarikan diri telah sirna dan nasibnya pasti akan berakhir dengan cara yang sama seperti korban-korban lainnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.